Katanya dia itu udah ngerasa ada yang ngikutin dia. Dan pas dia ngeberaniin diri buat lihat ke belakang, ada sosok hitam besar di belakang dia itu yang ngikutin dia, yang lari ke arah dia. Halo Akademia, balik lagi di Silent Screen episode 9. Your worst nightmare It's now on the screen. bareng aku Riva. Dan aku Arin. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang beda, tapi mungkin bakal relate sama beberapa orang, yaitu fenomena orang hilang. Dan mungkin di tempat yang kurang bersahabat. Kali ini bukan tersesat biasa, tapi yang bisa bikin waktu berubah, tempat berubah, dan bahkan bisa bikin orang hilang secara tiba-tiba. Ini biasa terjadi di hutan, di gunung, atau di tempat-tempat sepi. Contohnya ada di Cilegon, tepatnya di Makam Balung. Jadi ada 2 orang teman yang mereka tuh lewat makam balung. Mereka nih lewat makam balung bukan buat uji nyali atau buat hal-hal seperti itu. Mereka emang sekedar lewat karena makam balung ini tuh kayak jalan pintas buat pulang. Nah, sore-sore itu mereka itu naik sepeda. Tapi salah satu temennya ini ngerasa kayak ditinggalin sama temennya. Akhirnya dia ngegoes sepedanya, nyari temennya. Cuma karena nggak ketemu, dia tuh ngerasa dia muter-muter di situ-situ aja. Dan katanya dia itu udah ngerasa ada yang ngikutin dia. Dan pas dia ngeberaniin diri buat lihat ke belakang, ada sosok hitam besar di belakang dia itu yang ngikutin dia, yang lari ke arah dia. Dengan keadaan takut, dia tuh ngegoes sepeda lebih cepat ke arah rumah yang ada di Makam Balung. Nah, di dalam rumah itu, dia ngeliat ada penghuni di rumah kosong itu. Isinya itu sekeluarga. Ada ibu, ada ayah, dan 2 orang anak. Berarti ada 4 orang di Iya. rumah itu. Jadi, awalnya si ibu ini posisinya duduk. Tiba-tiba dia berdiri. Dia mendekat ke arah si orang ini. Tapi dia nggak jalan. Dia itu melayang. Dengan muka yang pucat dan tanpa ekspresi. Bahkan senyumnya serem banget. Terus serem banget. Dan ditambah dia itu nggak bisa gerak posisinya di situ. Dan dia cuman bisa nangis dan nunduk. Dan ternyata dia tuh tidur kalau kata kesaksian warga setempat. Dia tuh ditemuin dalam keadaan tertidur atau pingsan di dalam rumah kosong itu. Nah, temannya juga ngomong kalau misalkan dia itu nggak ninggalin temennya ini. Justru malah dia yang tiba-tiba ngegoes sepedanya kenceng banget ke arah rumah kosong. Berarti sebaliknya ya. Iya. Dan katanya ya di situ dia ngerasa kayak nggak ada apa-apa. Cuman emang beberapa menit doang kejadiannya, nggak ada sejak. Padahal itu tuh kejadiannya dari sore dan baru ditemuin jam 1 malam. Itu jedanya sangat lama. Iya. Terus waktu pas ditemuin, itu tuh kondisi dia kayak orang yang bingung gitu. Jadi dia linglung. Iya, itu tuh kayak abis bangun dari mimpi yang gelap, yang panjang banget. Dan ada kejadian lain, yaitu di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ini banyak pendaki yang tersesat. Dan waktu mereka tersesat, mereka bilang kalau mereka ngedengar suara-suara orang ramai kayak di pasar. Padahal itu tuh posisinya di tengah hutan, yang seharusnya sepi dong. Nah, ada yang bilang kalau mereka itu hilang itu cuma sebentar doang. Padahal dari lokasinya aja mereka tuh udah jauh banget dari titik awal. Iya, jadi ada kejadian pendaki yang hilang ini 2-3 hari. Tapi mereka tuh ngerasa cuman baru sebentar, baru sejam doang. Bahkan waktu dicari tim SAR berhari-hari, mereka bilang kalau mereka cuman duduk sebentar. Padahal aslinya mereka udah hilang berhari-hari. Selanjutnya ada kasus supir ojek online yang disesatin oleh GPS. Jadi banyak driver ojek online yang disesatin sama Maps. Jadi dia tuh udah ngikutin Maps nih. Tapi waktu pas udah sampai di jalan yang seharusnya, itu tuh jalannya buntu. Dan pas mereka mau putar balik, dia tuh nggak bisa putar balik. Wah, serem banget ya. Serem banget. Dan yang nambah seremnya lagi, di Maps-nya itu seharusnya jalan itu normal, tapi ternyata cuma lahan kosong.
Selanjutnya ada juga cerita dari mall besar. Jadi ceritanya itu dari pegawai cleaning service di mall itu. Dia pakai tangga darurat untuk naik ke lantai atas. Tapi pas udah di tangga darurat itu, dia nge-stuck di lantai itu, gak bisa kemana-mana. Ini serem banget ya. Serem banget. Nah, tapi akhirnya kan dia turun kan. Cuma waktu pas dia turun, kok dia ngerasa ini tempatnya tuh asing banget. Jadi akhirnya dia langsung nyari jalan keluar lain. Dia turun terus jauh banget sampai dia capek. Terus akhirnya dia baru nemu lantai yang seharusnya. Terus karena dia panik ya, dia akhirnya ngecek CCTV. Tapi di CCTV itu tuh cuma ngerekam dia berdiri di satu tempat. Padahal dia ngerasa dia itu udah jalan yang lama banget. Jadi nggak ada bukti nyatanya. Kalau misalnya dia itu nggak muter-muter. Selanjutnya ada kejadian orang yang lewat gang kosong. Tapi pas mereka ngelewatin gang itu, udah bukan di tempat yang seharusnya. Nah, itu biasanya terjadi di kota-kota besar. Padahal harusnya jalanan di kota besar itu aksesnya tuh udah enak banget ya. Udah seharusnya udah enak, apalagi dari penerangannya juga. Nah, betul. Jadi ada orang, dia itu lewat satu gang yang nembus ke jalan besar. Tapi waktu pas dia lewat gang itu tuh jalanannya tuh kayak panjang banget, gak ada ujungnya. Terus jalanan juga gelap, terus gak ada rumah, bahkan kayak gak ada penduduk. Dan katanya ya, ini tuh bukan 1-2 kali kejadian aja, bahkan udah berkali-kali. Dan warga setempat bilang, emang jalan itu udah termasuk angker. Next, itu ada anak kecil yang hilang, tapi ditemuinnya tuh di tempat yang mustahil. Dia itu ditemuin di atas pohon yang tinggi, atau enggak di balik tebing. Secara fisik ya, itu tuh nggak mungkin banget. Dan kayaknya mereka punya pola yang sama gak sih? Dari yang hilangnya dulu, terus ditemuinnya di waktu yang beda, dan di tempat yang beda. Menurut aku ya, ada alasan orang kenapa bisa tersesat. Jadi yang pertama itu, karena tempatnya itu gelap. Karena minim cahaya, jadi otak mereka itu bingung. Jadi mereka tuh ngerasa jalannya itu ya sama semua. Yang kedua, itu karena mereka panik. Kalau mereka panik, mereka itu nggak bisa mikir secara jernih. Jadi mereka asal belok aja. Dan mungkin karena jalannya sama semua kan ya. Apalagi buat orang awam yang baru pertama kali ngedaki gunung, itu tuh kemungkinan besar banget buat hilang. Karena mereka masih kurang paham jalan-jalan di situ. Terus juga mungkin karena capek, jadi hilang fokus. Jadi mereka tuh bakal ngerasa jalan yang ini udah bener, yang ini udah bener. Ini bisa terjadi di mana aja, mulai di hutan, kebun, kampung, atau jalan luas sekalipun. Jadi sebenarnya secara logika dan sains, tersesat itu hal yang wajar. Itu tuh karena campuran dari gelap, takut, dan jalan yang kelihatannya tuh sama semua. Dan dalam konsep lokal ya, ada yang namanya itu disesatin. Nah, disesatin ini tuh seperti di suatu tempat, ada makhluk halus yang ngejagain tempat itu. Dan katanya makhluk halus ini tuh bisa bawa orang yang lewat situ untuk ikut tersesat atau masuk ke ruang yang bukan miliknya. Nah, mereka itu nggak selalu jahat, tapi kalau niat kita nggak jelas dan otak kita lagi kosong, itu tuh kita lebih gampang kebawa. Jadi akademinya tersesat bukan dari kondisi nyata saja, kayak psikolog ataupun dari kondisi lapangan, tapi juga ada hal mistis yang mengikuti. Dan tapi tersesat itu bukan hanya itu saja, bisa juga karena ada di tempat yang gelap dan juga jauh dari jalan umum. Pokoknya jangan sombong, selalu ucapin permisi, jangan lupa baca doa, dan jangan sampai terpisah dengan teman-teman kalian. Karena kadang yang bikin kita balik lagi ke jalan yang seharusnya itu bisa jadi hanya keberuntungan. Oke Akademia, thank you for the attention. Jangan lupa dengerin siaran on-air kita di bit.ly/ontirta.fm. Jangan lupa follow juga sosial media kita di Spotify, YouTube, X, @tirta_fm, Instagram @tirta.fm, dan TikTok tirta_fm_. Dan aku Riva. Aku Arin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian gak tersesat di tempat yang salah.
Bye.